tua itu bergerak, dia terbang ke arah lapangan perdagangan. Kali ini, dia menggunakan kecepatannya secara ekstrim. Dengan kecepatan pembangkit tenaga listrik orde kedua yang mendominasi alam semesta, di bawah ledakan penuh, dia dapat mencapai bidang perdagangan dalam waktu 10 menit. Perempuan tua ini meninggalkan bidang perdagangan, hehe, di ruang ini, aku tidak bisa kembali ke kerajaan ilahiku dalam sekejap. Aku bisa menyusulmu dalam 15 menit, orang menyebalkan tua. Mata Wang Xian bersinar terang. Tanda seru. Klonnya terbunuh, tetapi Wang Xian meninggalkan kekuatan guntur pada wanita tua itu. Pelacak kekosongan sayap suci tanpa awal. Sekarang kekuatan Wang Xian telah meningkat, kemampuannya untuk mencari musuh dalam kehampaan juga telah meningkat pesat. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan guntur yang ditempatkan pada penyihir tua itu. Crash! Wang Xian mengipasi sayap suci tanpa pemula dan dengan cepat mengejarnya. Terletak di depan bidang perdagangan, penyihir tua itu terbang ke satu arah dengan kecepatan master alam semesta tingkat pertama. Jelas arah itu adalah arah sarangnya. Di belakang, monster tua di Invincible Domain tidak berani mengikuti keberadaan level penyihir tua, mereka hanya bisa melihatnya pergi dengan cepat. Dan apa yang terjadi di bidang perdagangan juga menyebar dengan cepat. Lagi pula, dalam beberapa hari terakhir, Raja Naga dari Istana Naga telah menjual harta karun yang menstabilkan pikiran di bidang perdagangan, menarik banyak monster tua. Masih banyak monster tua di jalan. Sekarang hal seperti itu terjadi, secara alami menimbulkan sensasi yang luar biasa. 10 menit, sangat singkat, penyihir tua itu ingin kembali ke sarangnya, dengan kecepatannya, butuh 1 hari. Aku merasakannya, hal lama. 10 menit kemudian, Wang Xian sudah merasakan posisi penyihir tua itu, dan mata naganya penuh dengan niat membunuh. Crash! The Beginless Secret Wings menghasut dan meledak dengan kecepatan tinggi, dan sosok penyihir tua dengan cepat muncul di depan mata. Ho ho ho! Wang Xian langsung berubah menjadi tubuh naga, dengan cakram naga Tai Chi mengelilingi tubuhnya, dan mesin penggiling 5 elemen melayang di atasnya. Pada saat ini, Wang Xian meledakkan sebagian besar kartu dan kekuatannya, dan menyerang serta membunuh penyihir tua itu. Apa? Penyihir tua yang terbang ke depan tiba-tiba merasakan serangan kekuatan yang menakutkan, pupilnya sedikit menyusut, dan dia segera melihat ke belakang. Terlihat, seekor naga yang menakutkan menyerangnya. Melihat naga yang menakutkan ini, pupil penyihir tua itu sedikit menyusut, dan wajahnya penuh keterkejutan. Raja Naga Istana Naga, dia menggeram, dan tato di wajahnya terbang keluar dari wajahnya, membentuk formasi topeng yang sangat kuat di depannya. Formasi berbentuk topeng memancarkan energi aneh, seolah ingin menyedot semuanya ke dalam topeng aneh ini. Orang tua, berani membunuh tiruanku, berani berurusan denganku, hari ini adalah hari kematianmu. Wang Xian melihat formasi topeng ini, melambaikan cakar naganya, dan pabrik 5 elemen ilusi muncul di depannya, langsung menyerbu ke arah formasi topeng. Boom! Ada tabrakan yang mengerikan, dan formasi topeng itu langsung dikalahkan oleh Wang Xian. Clatter, diaduk oleh Beginless Saint Wing, Wang Xian terus menyerang penyihir tua dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatan penyihir tua jauh lebih lambat daripada Wang Xian. Ada 2 jenis penyihir, penyihir tipe formasi dan penyihir transformasi tubuh. Tas tua hidup lama sekali, pada dasarnya kedua jenis terlibat. Tapi yang terbaik adalah tetap formasi. Dalam hal tubuh fisik, itu hanya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik teratas di domain tak terkalahkan. Ini sudah sangat kuat, tetapi dalam pandangan Wang Xian, ini jauh lebih lemah. Penyihir tipe formasi paling takut dengan pertarungan jarak dekat. Yang paling ditakuti adalah pria kuat yang pandai dalam kecepatan. Kecepatan Wang Xian merupakan pengekangan terbesar dari penyihir tua itu. Bagaimana Raja Naga ini bisa mengejarku begitu cepat, dan bagaimana dia tahu di mana aku berada? Penyihir tua itu melihat Wang Xian menyerang ke arahnya, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya yang sangat tua. Sebagai seorang penyihir, dia tidak akan pernah meninggalkan nafas atau jejak sedikit pun kemanapun dia pergi. Tidak mungkin bagi orang lain untuk melacaknya. Namun, Raja Naga menguncinya begitu cepat, yang membuatnya sangat terkejut dan terkejut. Jiu Chu, keluar. Penyihir tua itu melihat Wang Xian datang di depannya dalam sekejap, pupil matanya berdetak kencang, dan dia meraung dengan menakutkan. Karena tato di wajahnya telah hilang, wajahnya saat ini, seolah-olah hidung dan mulutnya telah hilang semua, terlihat sangat meresap. Pada posisi di belakangnya, 9 tentakel lengket tiba-tiba mengebor, langsung menyapu ke arah Wang Xian. Ah! Terdengar tangisan tragis dari atas tentakel. Samar-samar terlihat bahwa pada tentakel ini, ada garis-garis binatang buas yang terlihat seperti ular panjang.
Kekuatan yang memancar dari masing-masing tentakel tidak lebih lemah dari kekuatan master kekuatan tempur tingkat ketiga di alam semesta. 9 klon naga. Wang Xian mengepakkan sayapnya, dan 9 klon muncul di sekitar tubuhnya dalam sekejap, dan setiap klon langsung menyerang tentakel. Ho ho ho. Ah ah. Suara menderu dan teriakan saling melengkapi, dan klon Jiulong langsung menggigit tentakel penyihir tua itu. Ah. 9 sentuhan ini adalah transformasi tubuh fisik penyihir tua, dia hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya, yang jauh di belakang kekuatan Wang Xian. Di bawah serangan klon 9 naga, 9 tentakel mulai runtuh dan pecah dengan cepat. Seringai muncul di wajah Wang Xian, dan cakar naga mencengkeram tubuh penyihir tua itu. Arai bayangan. Melihat 9 sentuhannya dengan mudah dikalahkan, ekspresi penyihir tua itu berubah drastis, dan dia meraung keras. Tato di tubuhnya perlahan terlepas dari tubuhnya lagi. Sosoknya mulai tampak tidak nyata. Hah? Wang Xian melihat tubuhnya berangsur-angsur menghilang dengan aneh, matanya menjadi dingin. Mencari musuh dalam kehampaan, Tianlong yang perkasa. Dia menggeram, dan di langit di atas, seekor naga besar muncul, mengunci sosok penyihir tua, dan langsung menyerangnya. Namun, sosok ilusi penyihir tua itu benar-benar menghilang dari pandangan Wang Xian. Serangan Dawei Tianlong melihat bahwa target serangan menghilang, dan tidak berhenti, sebaliknya, dia mengubah target dan bergerak menuju kehampaan di sebelah kanan, menyerang dengan kecepatan yang menakutkan. Wang Xian juga menghasut sayap suci tanpa awal, dan mengejarnya secara langsung. Penyihir tua ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menanamkan formasi di tubuhnya, dan itu dapat diaktifkan secara instan. Formasi barusan harus menjadi formasi teleportasi kosong, yang dapat berteleportasi dalam jarak yang sangat jauh dalam sekejap. Wang Xian merasakan posisi penyihir tua melalui kekuatan mencari musuh dalam kehampaan. Tanda seru. Mengikuti serangan Dawei Tianlong, dia terbang langsung ke kanan. Kecepatan hukum dan hukum, Tianlong yang perkasa, sangat menakutkan, dan sebanding dengan mengikuti dari belakang. Menurut akal sehatnya, penyihir tua itu berjarak 1 menit penerbangan darinya. Jarak ini sudah sangat jauh. Jika Wang Xian tidak memiliki kemampuan untuk mencari musuh dalam kehampaan, dia bisa kabur dengan jurus ini. Raja Naga orang pembawa sial, kamu benar-benar memaksaku untuk mengkonsumsi banyak formasi di tubuhku. Begitu aku kembali ke sarang, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Terletak di kehampaan yang jauh di sebelah kanan, penyihir tua itu menggeram dengan suara rendah dengan wajah ganas, dia melihat ke depan dan terbang menuju sarang dengan cepat. Kecepatannya masih jauh lebih lambat dari kecepatan Wang Xian. Namun, ini sudah menjadi batasnya. Ho ho ho. Penyihir tua, bisakah kamu melarikan diri? 2 menit kemudian, sebuah suara tiba-tiba bergema melalui kehampaan. Apa? Ketika penyihir tua itu mendengar suara ini, pupilnya sedikit menyusut, dan dia segera melihat ke belakang dengan ngeri. Boom! Terlihat, hantu yang dibentuk oleh energi kental yang menyerangnya barusan dengan cepat mengejarnya. Di posisi belakang, Raja Naga mengikuti dari belakang. Bagaimana kamu masih bisa mengunci posisiku? Aku jelas telah mengembalikan daging dan darahmu ke kerajaan Tuhan, bagaimana kamu masih bisa menguncinya? Penyihir tua itu menatap Wang Xian, dan bertanya dengan tajam di mulutnya. Sebagai penyihir yang kuat, hal terkuat adalah menghilangkan jejak. Kemanapun dia pergi, tidak ada jejak yang tertinggal. Dalam hal ini, bagaimana bisa dikunci? Pak Tua, sudah kubilang, kamu akan mati. Wow, Wang Xian mengipasi sayap suci tanpa awal dan mendatanginya dalam sekejap. Ho ho, Dawei Tianlong juga bergegas menuju penyihir tua itu. Mata lubang, formasi lubang, kulit penyihir tua itu berubah sedikit, dan tato bergegas menuju pupilnya pada posisi di belakangnya. Di sekitar penyihir tua itu, seperti ada gelembung yang mengelilinginya. Dawei Tianlong bergerak ke arahnya untuk menyerang, tetapi ketika dia datang di depannya dan mengulurkan cakar naganya, cakar naga itu langsung lewat tanpa menyentuh sosoknya. Wang Xian memalingkan muka dan mengangkat alisnya sedikit. Formasi ini agak mirip dengan ruang yin dan yang dari panci naga Taiji, tetapi itu hanya memungkinkan Anda untuk hidup lebih lama. Wang Xian berkata dengan dingin, dan dengan gerakan, dia datang langsung ke depan penyihir tua, menguncinya dengan dingin. Kamu Raja Naga orang pembawa sial, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Penyihir tua itu memandang Wang Xian yang berdiri di depannya dengan ekspresi mengerikan. Di murid-muridnya, garis-garis tulisan terus berkedip. Formasi aneh khusus dilepaskan dari murid-muridnya. Hehe, Pak Tua, aku benar-benar ingin melihat kemana kamu melarikan diri. Wang Xian menatapnya dengan ringan,
dan berkata dengan nada mengejek. Tidak mungkin membunuhku. Penyihir tua itu menatapnya dengan getir, berbalik, dan terus melarikan diri ke belakang. Cakar naga Wangxian melambai, tetapi dengan mudah melewati tubuhnya, tanpa melukai tubuhnya. Orang tua, apakah menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu bersembunyi di ruang khusus ini? Wangxian bergerak dan terbang berdampingan dengan penyihir tua itu. Tapi penyihir tua ini sepertinya berada di dimensi lain, dan dia tidak bisa disentuh sama sekali. Batuk, uhuk, Raja Naga, aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi padamu jika kamu menyinggung seorang penyihir yang kuat. Penyihir tua itu menoleh dan meraung dengan ganas. Hehe, Wangxian terkekeh, memegang cakar naga, dan hantu terang dan gelap dari dua naga suci perlahan mengembun di atasnya. Dia meledakkan keras ke arah ruang di mana penyihir tua itu berada. Om, cakar naga meledak, dan seluruh ruang berguncang. Retak. Pada saat ini, suara pecahan kaca terdengar, dan sosok penyihir tua itu menjadi semakin nyata. Kamu benar-benar dapat menghancurkan ruangku. Penyihir tua itu menatap Wangxian, jejak keputusasaan melintas di matanya. Aku akan mengembalikan darah dan dagingmu kepadamu, aku tidak akan mengutukmu, biarkan aku pergi. Dia menatap Wangxian dan meraung dengan suara yang dalam. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menegosiasikan persyaratan denganku sekarang? Cakar Wang Xianlong perlahan menembus ke ruang yang runtuh, dan meraih penyihir tua itu. Cakar naga dipenuhi dengan keheningan mati dari 5 elemen, dan keanehan yin dan yang. Tubuhku saat ini hanyalah salah satunya. Jika kamu membunuh tubuhku, tubuhku yang lain akan mengutukmu. Jika kamu mengutuk dan membunuhmu, kamu akan menderita serangan tanpa akhir. Lepaskan aku. Aku akan mengembalikan tiruan darah dan dagingmu kepadamu, dan aku tidak akan pernah menyerangmu lagi. Melihat cakar naga mencengkeramnya, ekspresi penyihir tua itu sedikit berubah, dan dia berkata dengan keras. Tanda seru. Lebih dari satu tubuh. Kekuatan tubuhmu lebih lemah dari orang gila itu, tapi itu juga harus menempati sebagian besar kekuatanmu. Kamu bisa membunuhku jika kamu mau, dan kamu bisa menyerah jika kamu ingin menyerah. Wang Xianlong memegang tubuh penyihir tua itu dengan mata naganya, dan menatapnya dengan dingin. Tanda seru. Ahem, 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 jika kamu membunuh tubuhku, maka aku tidak akan membiarkanmu mati, aku akan membiarkanmu melihat kengerian para penyihir. Penyihir. Tua itu mengancam dengan ganas. Sentuh. Suaranya jatuh, dan cakar naga Wang Xian mencengkeram dengan kuat, dan kekuatan pemusnahan secara langsung memengaruhi vitalitasnya, membunuhnya secara langsung. Ah, Raja Naga, aku ingin kamu mati. Saat tubuh ini mati, ia berada di area yang tak terkalahkan. Ada hutan kecil, dan ada gubuk di hutan kecil, dan suara melengking datang dari gubuk. Gubuk itu mungkin tampak kecil, tetapi ruang dalamnya puluhan ribu kilometer. Di dalam gubuk, ada banyak botol dan toples yang dikemas rapat. Di dalam botol dan toples ini, ada semua jenis anggota tubuh biologis yang aneh dengan berbagai warna. Terletak di tengah, ada juga potongan kain khusus dengan pola formasi yang tergambar di atasnya. Dan di tengah potongan kain ini, seorang wanita tua sedang duduk bersila. Potongan kain terhubung ke tubuhnya, seolah menyegel dirinya sendiri. Ini adalah kemampuan penyihir tua untuk melawan iblis. Kekuatan yang kuat membuatnya tidak dapat menangkapnya sendiri, jadi dia membagi tubuhnya menjadi dua. Tubuh ini menekan tempat ini dan menyegelnya dengan segel untuk mencegah penyatuan kedua tubuh. Meskipun kekuatannya akan berlipat ganda setelah fusi, dia juga akan kehilangan akal sehatnya. Sekarang tubuh lain mati, tubuh ini akan menjadi satu-satunya tubuh wanita tua itu. Garis susunan pada potongan kain di sekitarnya mengalir ke arah tubuhnya, dan tubuh lainnya mati, jadi tidak perlu terlalu khawatir tentang tubuh ini. Perlahan, nafas yang menakutkan datang dari tubuh penyihir tua itu. Dengan gerakan telapak tangannya, sebuah bola berdaging berisi kekuatan naga muncul di depannya, melayang. Aku akan menggunakan kutukan paling jahat untuk membuatmu menderita serangan yang paling menyakitkan, Raja Naga, aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat harganya. Penyihir tua itu bergumam, dan wajahnya yang ganas mulai mengatur formasi. Tanda seru. Dia ingin menggunakan sihir kutukan untuk membuat Raja Naga menyerah, bahkan mati. Orang tua yang mencari kematian, tubuh ini sudah mati, tapi dia jelas memiliki tubuh lain. Wang Xian memasukkan tubuh penyihir tua itu ke dalam istana naga, dan pikirannya terasa sedikit. Dia bergerak dan terus terbang ke depan. Dia bisa merasakan daging dan darahnya. Wang Xian terbang dengan kecepatan tercepat, dan di bawah ledakan, dia bisa merasakan bahwa dia semakin dekat dengan potongan daging dan darah itu.
Berdengung. Namun, setelah terbang selama 2 jam, dia tiba-tiba merasakan teror besar akan menimpanya. Batuk, batuk, Raja Naga, rangkul rasa takutmu. Sebuah suara yang akrab tiba-tiba terdengar di benak Wang Xian, menyebabkan dia membekukan matanya dan menghentikan sosoknya. Om, cakram naga Tai Chi muncul, dan ruang yin yang perlahan menyelimuti Wang Xian. Di ruang ini, Wang Xian dapat mengisolasi semua serangan, kutukan. Papa, pada saat ini, Wang Xian melihat tetesan darah jatuh di sekitar ruang yin yang, mengeluarkan suara seperti tetesan hujan. Bas. Segera, suara tetesan air hujan menghilang menjadi suara ajaib. Suara ini sangat aneh, penuh pesona dan daya tarik, seolah bisa menembus pertahanan lempeng naga Tai Chi. Ini menyebabkan ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Ho. Pada saat ini, nyanyian naga yang penuh kekuatan dan kekuatan bergema, dan gelombang kekuatan naga suci menekannya. Sebuah suara terdengar di sebelah telinganya, dan Wang Xian melihat sekeliling, ada retakan di ruang yin yang. Sungguh teknik kutukan yang kuat dan aneh. Wang Xian bergumam, dan perlahan mengangkat kepalanya, dia sepertinya bisa melihat sepasang wajah ganas menatapnya. Barang lama, tidak berguna, katanya, dan terus terbang ke depan. Harta pertahanan yang kuat, sebenarnya menahan kutukanku. Raja Naga, kamu sangat kuat, tetapi kamu telah bertemu denganku, bagaimanapun juga kamu akan mati. Penyihir tua itu melihat ke dalam, dia melihat Wang Xian menahan kutukannya sendiri, dan melambaikan tangannya. Tanda seru, kleter, terdengar suara botol bertabrakan, dan puluhan botol datang di depannya. Membuka botol, dia menuangkan cairan dan benda-benda aneh ke dalam dan menggantung di depan tubuhnya. Tetesan cairan, potongan benda aneh bergabung menjadi satu membentuk penampakan hantu kecil. Namun segera, hantu kecil itu menjadi tidak nyata. Penyihir tua itu meletakkan daging dan darah Wang Xian di depan anak itu. Guduk, hantu kecil ilusi melahap daging dan darah Wang Xian, dan perlahan berubah menjadi penampilan Wang Xian. Ahem, gerakan ini berasal dari serangan daging dan darah, aku akan melihat bagaimana kamu menghindarinya. Penyihir tua itu menatap hantu kecil dengan wajah Wang Xian di depannya, matanya penuh ketegasan. Dia dengan cepat menggambar formasi yang rumit, dan hantu kecil dalam formasi perlahan menghilang. Di domain tak terkalahkan, Wang Xian bergegas menuju sarang penyihir tua. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu di hatinya. Keluar dari udara tipis, Wang Xian merasa darah dan dagingnya telah meningkat. Daging dan darah ekstra tidak memiliki perlawanan terhadap dirinya sendiri, seolah-olah itu awalnya adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Perubahan mendadak itu membuat mata Wang Long sedikit berkedut. Dia tiba-tiba punya firasat buruk. Tapi potongan daging dan darah ekstra itu telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, dia tidak bisa membuangnya sama sekali. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu kutukan? Kutukan yang langsung menyerang sumber tubuh fisik. Mata Wang Xian tertuju, dan ada firasat buruk di hatinya. Boom! Saat berikutnya, dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Klon naga bayangan. Wang Xian merasa teror besar akan turun ke tubuhnya, tanpa ragu sedikit pun, dia segera menggunakan hukum dan bentuk yang telah dia pahami melalui terobosan ini. Klon naga bayangan. Ini adalah kemampuan menyelamatkan jiwa, dipisahkan menjadi tubuh, mampu menahan serangan fatal. Mati. Saat avatar naga bayangan Wang Xian selesai casting, ada suara menderu yang datang dari tubuh aslinya. Suara ini berasal dari tubuh fisik, tetapi tidak dapat menemukan tempat, seolah-olah suara keluar secara otomatis dari tubuh fisik. Terlihat, tubuh fisik Wang Xian perlahan runtuh dan menghilang. Itu kutukan yang sangat kuat, kutukan yang aneh, itu secara langsung memengaruhi tubuh, dan bahkan naga Tai Chi tidak dapat menahannya. Wang Xian melihat pemandangan ini, pupil matanya sedikit menyusut. Ada tatapan kewaspadaan di matanya, dan dengan gerakan pikirannya, klon hantu muncul di sisinya. 4 klon hantu terakhir yang diperdagangkan, juga telah mencapai alam Wang Xian saat ini melalui pohon leluhur. Serangan barusan sangat aneh, Wang Xian tidak tahu apakah itu akan berlanjut. Jika masih ada, dia bisa mencoba mentransfernya ke klon hantu. Waktu berlalu, dan setelah memastikan bahwa tidak ada lagi serangan kutukan, Wang Xian bergerak dan terus terbang menuju sarang penyihir tua itu. Apakah kamu mati? Pada saat yang sama, di gubuk penyihir tua di hutan, penyihir tua itu merasakan runtuhnya potongan daging dan darah itu, dan bergumam di mulutnya. Berdasarkan latar belakang Raja Naga, dia seharusnya memiliki harta yang dapat dibangkitkan. Dia seharusnya tidak mati, tetapi bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah.
Aku akan memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan kekuatanku. Penyihir tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Tanda seru. Ini adalah kutukan terkuat, dia tidak ingin membunuh Raja Naga sepenuhnya, dia juga mengerti bahwa orang yang begitu kuat harus memiliki sarana untuk menghidupkan kembali dan menyelamatkan hidupnya. Tapi selama Raja Naga terluka parah, tujuannya telah tercapai. Saat ini, dia juga menderita luka berat, dan kekuatannya kurang dari setengah masa puncaknya. Tapi dia tidak pergi dari sini untuk pergi ke tempat lain untuk memulihkan kekuatannya. Ini sarangnya, dan ada banyak formasi yang dia atur di sini. Sekarang, bahkan jika dia terluka parah, di sarangnya, dengan bantuan kekuatan sarangnya, dia masih bisa mengeluarkan kekuatan puncaknya di luar. Sebaliknya, begitu dia pergi dari sini, kekuatannya benar-benar setara dengan setengah dari periode puncaknya. Karena itu, lebih aman di sarang. Dengan lambaian tangan penyihir tua itu, beberapa botol dan toples berterbangan di depannya dan dengan cepat diserap olehnya. Dan ketika dia pulih, Wang Xian masih bergegas menuju sisi ini dengan cepat. Avatar naga bayangan telah dilemparkan, dapat menahan serangan maut. Dalam waktu singkat, setidaknya dalam 3 hari, trik ini tidak bisa terus digunakan. Wang Xian tidak menunggu avatar naga bayangan digunakan dan melanjutkan perjalanannya. Penyihir tua hari ini telah terpukul keras. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh penyihir tua. Begitu penyihir tua pulih ke puncaknya, begitu dia bersembunyi di sarangnya, akan sangat sulit bagi Wang Xian untuk membunuhnya. Menyerang sarang penyihir yang kuat, penyihir tua pada tingkat kegilaan, bisa melakukan 1 lawan 3, 4, tapi 5. Dengan kekuatan seperti itu, Wang Xian tidak bisa membunuhnya. Sekarang adalah waktu terbaik. Sarang penyihir tua tidak jauh dari pandangan Wang Xian, setelah 10 jam, dia berhenti dengan perasaan di hatinya. Di depan harus ada sarang penyihir tua. Di sarangnya, pasti ada banyak formasi, formasi hantu, formasi pertahanan, formasi serangan, dan formasi aneh. Mata Wang Xian berkedip, menyembunyikan semua energinya, dan terbang ke depan. Tanda seru. Segera, sebuah hutan kecil muncul di depan mata, hutan kecil itu tidak terlalu besar, hanya berukuran puluhan juta kilometer. Ada beberapa pohon yang ditanam di hutan kosong ini, dan Wang Xian dapat mengenali salah satunya, bambu. Di atas hutan, ada sebuah gubuk yang digantung, gubuknya tidak besar, dan terlihat sangat sederhana. Hutan dan rumah kayu kecil ini mengambang di sini, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sangat aneh. Mata Wang Xian berkedip sedikit, dan dia terus bergerak maju. Wow, ketika Wang Xian mendekati hutan, pepohonan di dalamnya tiba-tiba mulai bergerak tanpa angin. Ini membuat matanya sedikit menyipit. Mengaum. Tiba-tiba, di hutan kecil, terdengar suara gemuruh, dan angin di sekitarnya tiba-tiba bertiup. Di hutan, sebatang pohon memancarkan cahaya biru, dan cahaya itu mengembun menjadi penampakan setan angin. Setan angin itu seperti hidup, dan dengan teriakan mata dingin dan keras, ia mengunci Wang Xian. Sungguh wawasan yang kuat, saya masih jauh dari hutan dan dapat ditemukan dalam sekejap. Saya memang penyihir paling kuat di domain tak terkalahkan. Mata Wang Xian terpaku, dan ada juga tatapan kejam di matanya. Hari ini aku akan masuk ke sarangmu. Aum. Raungan keras keluar dari mulutnya, dan Wang Xian berubah menjadi tubuh naga. Cakram naga Tai Chi tergantung di sekelilingnya, membentuk pertahanan yang menakutkan. Ledakan. Penggilingan besar 5 elemen muncul, tergantung di atas kepalanya, dan energi kuning kaki menyelimuti Wang Xian sepenuhnya. Bas. Detik berikutnya, 4 klon hantu muncul di sekitar Wang Xian. Pertahanan, hancurkan iblis itu. Sosok Lingling muncul di sebelah kepala naga Wang Xian, dan melambaikan tongkat teratai air di tangannya. Serangkaian pertahanan jatuh di tubuh Wang Xian. Crash! Diaduk oleh Beginless Sein Wing, Wang Xian menatap pondok di hutan, dan menyerbu dengan kecepatan batas. Ho! Orang gila itu menatap Wang Xian dan langsung menyerang. Lingkungan sekitar kabin di hutan tampaknya telah benar-benar terbangun, dan gelombang jantung berdebar serta energi yang menakutkan muncul. Apa? Seseorang berani menyerbu sarangku, siapa Raja Naga itu? Saat formasi di sekitar gubuk di hutan tersentuh, penyihir tua di dalam gubuk itu langsung membuka matanya dan melihat keluar dengan ekspresi malu. Setelah melihat sosok familiar itu, ekspresi penyihir tua itu menjadi semakin memalukan. Dia berdiri perlahan, dan atap serta sekeliling seluruh gubuk perlahan ditata, membentuk papan yang tergantung di udara. Dengan gerakan telapak tangan penyihir tua, tongkat dengan Hydra terbang di depannya, dia mengangkat tongkat di tangannya dan menatap Wang Xian yang menyerang. Formasi roh iblis, buka.
Formasi Sucubus, buka. Formasi 9. Binatang menelan surga, buka. Formasi 9 binatang menelan ular surga, buka. Kun adalah formasi oktagonal, buka. Buka, buka. Penyihir tua itu memegang tongkat Hydra dan meraung dengan suara dingin, menatap Wang Xian dengan sepasang mata merah darah. Bum bum bum. Dengan setiap suaranya, seluruh kabin di hutan berguncang hebat. Seluruh kekosongan tampaknya telah mengalami perubahan besar. Seolah-olah di lapangan khusus, semua jenis hantu dan hantu muncul. Kabut hitam diselimuti. Sepasang pupil berwarna merah darah muncul di kabut. Binatang buas yang mengamuk muncul di sekitar. Semua jenis formasi besar muncul, dan masing-masing sangat menakutkan. Menuju liputan Wang Xian. Dan saat ini, Wang Xian telah menggunakan semua pertahanannya. 5 elemen penggilingan hebat, Tai Chi Dragon Pan, klon hantu dunia bawah, Ling Ling. Semua kartu Hall Abyss, dan semua pertahanan ditumpangkan. Penyihir tua, untuk Wang Xian, selama dia bisa mendekatinya, dia bisa membunuhnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa melawannya, dia harus mendekatinya secepat mungkin. Lalu bunuh dia. Untuk alasan ini, Wang Xian mengeluarkan semua kartu Hall-nya. Seberapa kuat gabungan semua kartu Hall Wang Xian? Dia sendiri mengandalkan sayap suci tanpa pemula, sebanding dengan orang gila. Panci naga Tai Chi dan sayap suci tanpa pemula sebanding dengan 2 setan gila. 4 klon hantu lebih kuat dari 1 orang gila. Selain itu, Ling Ling. Sekarang kekuatan Wang Xian sebanding dengan kombinasi 6 orang kuat dari level setan gila. Bahkan jika wanita tua yang tidak terluka itu mengendalikan formasi di sarangnya, dia bukan tandingan Wang Xian. Tentu saja, jika penyihir tua itu berada di puncaknya, akan sangat sulit bagi Wang Xian untuk membunuhnya di sarangnya. Sekarang adalah kesempatannya. Untuk lawan dan musuh yang begitu aneh, Wang Xian tidak ingin dia hidup terlalu lama. Dengan semua berkah pertahanan di tubuhnya, Wang Xian mengayunkan tubuh naganya yang besar dan menyerbu langsung ke arah gubuk di hutan. Setan angin menyerbu, dan langsung dihancurkan oleh pertahanan Wang Xian dan kecepatan yang menakutkan. Kabut hitam di sekitarnya dan pupil dalam kabut hitam muncul, dan avatar hantu itu juga meledak menjadi pupil berwarna merah darah, saling memandang. Buat itu runtuh secara langsung. Au-au. Ular besar yang memiliki 9 kepala muncul di posisi depan, satu persatu kepala yang sangat ganas menggigit ke arah Wang Xian. Bam-bam. Namun, di bawah pertahanan mutlak Wang Xian, kepala ular besar itu mengenainya, dan perlahan mulai meruntuhkan ilusinya. Pohon pada siang hari di kabin di hutan merentangkan serangkaian cabang ajaib, berkelok-kelok ke arah Wang Xian. Tapi itu tidak berhasil sama sekali. Bambu-bambu itu berubah menjadi senjata tajam yang menakutkan, menyelimutinya. Bam-bam. Hanya terdengar suara benturan keras, dan bambu-bambu itu patah satu persatu dan jatuh ke dalam kehampaan. Semua serangan diblokir oleh lapisan demi lapisan pertahanan Wang Xian. Apa? Pertahanan yang sangat kuat. Juga, bagaimana dia bisa memiliki 4 klon hantu-hantu, yang merupakan kemampuan bawaan unik dari klan Ming? Bagaimana Raja Naga ini bisa mengendalikan klon hantu-hantu? Itu adalah elf pendamping dari klan elf. Mengapa Raja Naga ini memiliki begitu banyak kartu truf? Di gubuk di hutan, penyihir tua memandang Wang Xian, yang menyerang ke arahnya, dan ekspresinya berubah. Drastis. Tanda seru. Klon hantu. Semangat pendamping. Ini adalah bakat dan harta dari ras puncak lainnya. Raja Naga ini sebenarnya juga memilikinya. Selain itu, selusin formasi kuat yang diatur di sekitar sarangnya tidak dapat menghentikan serangan Raja Naga. Bahkan jika dia hanya setengah dari level puncaknya sekarang, tetapi dengan semua formasi diaktifkan, dia tidak takut pada orang gila lainnya, atau bahkan 2 orang gila. Tapi sekarang, formasiku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa melawan Raja Naga. Lapisan pertahanan terakhir di sekelilingnya masih utuh. Bagaimana mungkin orang yang kuat di tingkat Mahaguru alam semesta meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan? Bahkan jika dia memiliki harta yang menstabilkan pikirannya, dia seharusnya tidak sekuat itu. Penyihir tua itu meraung tak percaya. Tanda seru. Wang Xian menatap penyihir tua itu dengan niat membunuh di muridnya. Aku berkata, jika kamu mati, aku tidak akan menahanmu. Dia berkata dengan tenang. Tidak, aku belum menembus alam penguasa alam semesta, aku belum mengambil langkah terakhir, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Penyihir tua itu meraung dengan liar saat melihat tak terkalahkannya Wang Xian. Tanda seru. Dia telah berlatih selama lebih dari 10 miliar tahun dan telah mencapai kondisi saat ini.
Keinginan seumur hidupnya adalah menerobos ke alam penguasa alam semesta, dan bahkan menjadi iblisnya sendiri. Dia tidak mau mati sekarang. Dia mendengar tentang Daoshi dan meninggal, tetapi dia belum melihat jalannya sendiri. Jika kamu tidak ingin mati, kamu juga ingin mati. Cakar naga Wangxian mencengkeramnya, dan formasi pertahanan di sekitarnya dengan cepat runtuh. Penyihir tua itu menatap dengan mata terbelalak, menonton adegan ini, tubuhnya bergetar hebat. Aku bersedia menyerah padamu Raja Naga, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tiba-tiba, penyihir tua itu berteriak keras dengan ekspresi ketakutan. Hah? Wangxian mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar kata-katanya. Buat mesin penggiling 5 elemen melayang di atas kepala penyihir tua, menatapnya. Menyerah. Dia menatap penyihir tua itu dan bertanya dengan ringan. Ya, saya menyerah. Saya belum menerobos. Saya belum menjadi penguasa alam semesta. Saya menyerah. Saya ingin menjadi penguasa alam semesta. Penyihir tua itu meraung sekuat tenaga. Tanda seru. Menjadi penguasa alam semesta adalah obsesi hidupnya. Oke, telan setetes darah ini, masuki istana nagaku, lalu panggil kerajaan Tuhanmu sendiri ke istana naga. Wangxian menyipitkan matanya sedikit, dan memerintahkan. Oke, penyihir tua itu segera menjawab tanpa ragu sedikit pun. Penyerahan penyihir tua benar-benar mengejutkan Wangxian. Secara umum, sangat sulit bagi orang setingkat ini untuk menaklukkannya. Ini harus terkait dengan obsesinya. Seluruh keinginan hidupnya adalah untuk mencapai ranah penguasa alam semesta. Jika dia gagal mencapainya, dia secara alami tidak ingin mati, haha. Wangxian tersenyum. Penyihir tua itu jelas merupakan eksistensi yang sangat menakutkan, terutama kutukan dan formasinya. Tanda seru. Bahkan Wangxian harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Jika keberadaan seperti ini bisa dijinakkan, itu akan menjadi peningkatan besar bagi Istana Naga, juga bisa membawa banyak pengetahuan tentang penyihir ke Istana Naga. Penyihir tua menyerap esensi darah Wangxian dan dikirim ke Istana Naga oleh Wangxian, di mana dia memanggil kerajaan ilahi ke Istana Naga. Ini setara dengan Istana Naga Wangxian yang menekan kerajaan Dewa Penyihir Tua. Ditambah dengan kontrol esensi dan darah naga, kecuali kekuatan penyihir tua itu jauh melampaui Wangxian di masa depan, hidupnya sendiri akan selalu ada di tangan Wangxian. Temui Raja Naga. Memanggilnya lagi, penyihir tua itu dengan hormat membungkuk pada Wangxian. Hidupnya ada di tangan Wangxian, jadi dia secara alami tahu apa yang harus dia lakukan. Aku punya harta karun di sini untuk memulihkan lukanya, ayo pulihkan dulu lukanya. Wangxian menggerakkan telapak tangannya, dan sejumlah besar cairan vitalitas muncul di depannya. Cairan biologis, cairan vital para elf. Penyihir tua melihatnya, matanya berbinar, dia dengan cepat menundukkan tubuhnya, dan terima kasih Raja Naga. Raja Naga, aku tidak dapat sepenuhnya memulihkan kekuatanku sekarang, aku perlu membelah tubuh lain untuk membawa kekuatan, jika tidak, begitu aku pulih ke puncak, aku akan kehilangan akal dan menjadi mesin tempur. Akan sangat merepotkan untuk pulih lagi. Dia mengangkat kepalanya dan terus berkata kepada Wangxian. Tanda seru. Wangxian sedikit mengangguk, ragu sejenak, menggerakkan telapak tangannya, dan ada banyak permanitas di tangannya. Saat kamu pulih, gunakan buah sukulen untuk memperkuat pikiranmu, dan lihat apakah kamu bisa menyelesaikan situasi menjadi orang gila. Dia memberitahu penyihir tua itu. Terima kasih, Raja Naga. Terima kasih, Raja Naga. Penyihir tua itu memandangi ratusan buah kayu putih di depannya, matanya meledak dengan tatapan berapi-api yang tak tertandingi. Ratusan buah surgawi dari tingkat puncak Mahaguru alam semesta juga sangat berharga. Penyihir tua itu menggerakkan telapak tangannya, dan cairan vitalitas mengalir ke tubuhnya. Cairan vitalitas adalah harta karun para elf, harta penyembuhan yang terkondensasi dari Moon Bay di kolam kuno, harta ras puncak, dan efeknya sangat kuat. Sangat mudah untuk memulihkan cedera penyihir tua. Cairan vital dalam jumlah besar mengalir ke tubuhnya, menyebabkan auranya meningkat dengan liar. Bahkan Wangxian sedikit terkejut dengan kecepatan peningkatan kekuatannya. Ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, ekspresi penyihir tua itu mulai berubah, tubuhnya mulai bergetar hebat, dan energinya mulai lepas kendali. Dia buru-buru menelan buah kayu putih satu per satu. Permanitas ditelan satu per satu, dan napasnya kembali stabil. Kekuatan terus meningkat. Setiap kali dia tidak bisa mengendalikannya, dia akan mengambil permanitas. Jika Anda mengambil terlalu banyak kayu putih, efeknya akan berkurang banyak. Tapi pengurangannya berkurang, selalu bermanfaat. Seiring waktu, kekuatan penyihir tua menjadi semakin kuat,
jauh lebih kuat daripada saat Wang Xian melawannya. Raja Naga, jika saya ingin pulih ke puncak dan tidak kehilangan kendali, saya mungkin memerlukan ratusan permanitas. Setelah meminum permanitas, efeknya akan sangat kecil. Lebih dari 10 jam kemudian, penyihir tua itu berkata kepada Wang Xian. Tanda seru. Tidak apa-apa, terus ambil. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan terus mengeluarkan ratusan permanitas. Meski nilai permanitas yang meyakinkan sangat tinggi, namun kuantitas di tangannya terlalu banyak. Bahkan jika itu adalah wanita tua yang mengkonsumsi 200 buah abadi dengan imbalan kekuatan puncaknya, itu masih sepadan. Jika wanita tua itu dapat mempertahankan kewarasannya, ditambah dengan kekuatan terkuatnya, tidak banyak lawan baginya di seluruh wilayah yang tak terkalahkan. Penyihir tua itu terus membaik, dan Wang Xian menyaksikan dengan tenang dari samping. Dengan konsumsi 100 buah abadi lainnya, kekuatan wanita tua itu secara bertahap mencapai kondisi terkuat. Dalam keadaan ini, dia akan kehilangan akal sehatnya di masa lalu. Menjadi orang gila, tapi sekarang, dia masih bisa mempertahankan semua kewarasannya. Fiuh, saya merasa pikiran saya sangat jernih. Saya merasa bahwa saya akan dapat menerobos ke alam penguasa alam semesta dalam waktu singkat. Saya akan menerobos, saya akan menerobos. Pada saat ini, penyihir tua itu tiba-tiba meraung kegirangan dan gemetar. Tanda seru. Dia melihat tubuhnya, dan beberapa air mata memenuhi matanya. Dia melihat jalur kultivasi di depan dan cara mematahkan belenggu saat ini. Hah? Apakah kamu yakin telah menerobos? Wang Xian sedikit terkejut, menatap penyihir tua itu dengan heran. Itu Raja Naga, ya, pikiranku sangat jernih sekarang, dan aku sangat jelas tentang kultivasi masa depanku. Aku merasa sangat percaya diri untuk menembus belenggu saat ini. Mungkin tidak memerlukan banyak uang, dan aku dapat sepenuhnya menerobos. Penyihir tua itu berkata dengan penuh semangat. Tanda seru. Oh, ini hal yang bagus. Wang Xian juga sedikit terkejut. Begitu penyihir tua itu menerobos, itu akan setara dengan memiliki orang kuat lain di ranah penguasa alam semesta di Istana Naga. Dan begitu penyihir tua menerobos, diperkirakan dia akan memiliki kekuatan untuk mendominasi alam semesta di tingkat kedua. Pasti sangat membantu. Jenis terobosan saya seharusnya termasuk melanggar 10.000 hukum dengan kekuatan. Kekuatan saya sudah cukup kuat. Di masa lalu, karena pikiran saya tidak dapat mengikuti, saya tidak dapat menemukan cara untuk menerobos. Sekarang pikiran saya stabil, saya dapat melihat jalur kultivasi di depan. Ditambah dengan kekuatan saya yang kuat, saya dapat sepenuhnya menembus alam dengan kekuatan. Penyihir tua itu berkata dengan bersemangat, dan berlutut di depan Wang Xian. Terima kasih Raja Naga atas bantuanmu, Wusa sangat berterima kasih, dan akan menggunakan sisa hidupku untuk melayani Raja Naga. Hehe, bangun, ini keberuntunganmu sendiri. Tidak mudah terlahir sebagai orang kuat di ranah dominasi alam semesta. Bahkan pembangkit tenaga Istana Naga perlu memahami diri mereka sendiri dan menemukan kesempatan untuk menerobos setelah mereka berkultivasi ke puncak yang mulia semesta. Bahkan jika Istana Naga memiliki harta yang sangat kuat seperti benih tingkat lanjut, dibutuhkan jutaan tahun untuk menghasilkannya. Jutaan tahun membuat pembangkit tenaga listrik Istana Naga menerobos. Jika Istana Naga ingin benar-benar kuat, mereka masih perlu mengolah diri mereka sendiri. Ayo pergi. Ikuti aku untuk menyapu seluruh domain tak terkalahkan. Wang Xian berkata kepada penyihir tua dengan senyum di wajahnya. Penyihir tua itu menundukkan tubuhnya dan berada di sisinya. Benar-benar kejutan untuk menaklukkan penyihir tua itu. Selanjutnya, dia masih berencana melanjutkan penjualan permanitas. Wang Xian membawa penyihir tua Wusa dan terbang menuju lapangan perdagangan. Dan ketika Wang Xian bergegas ke sana, pada saat ini, di bidang perdagangan dan wilayah yang tak terkalahkan, pertarungannya dengan penyihir tua telah menyebabkan keributan besar. Penyihir tua mengambil tiruan dari Raja Naga dan ingin menggunakan teknik kutukan untuk menaklukkan Raja Naga. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Dapat menahan kutukan jarak jauh. Di sekitar bidang perdagangan domain tak terkalahkan, sekelompok ahli berdiskusi dengan kaget. Kekuatan penyihir tua juga sangat kuat di antara orang gila. Terutama, Anda memiliki sesuatu di tangan penyihir tua. Dan klon, untuk penyihir terkutuk, adalah pegangan terbesar. Ketika seorang penyihir terkutuk yang mengerikan mengutuk Anda di sarangnya, Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Karena Anda bahkan tidak tahu bagaimana menolak. Dalam menghadapi pembunuhan kutukan tanpa akhir, siapa yang bisa menolaknya? Raja Naga juga tidak bisa melakukannya. Wosh! Wosh! Hah! Raja Naga sepertinya menjadi sasaran penyihir tua.
Di sekitar lapangan perdagangan, sekelompok malaikat terbang mendekat, dan mereka sedikit mengangkat alis ketika mendengar diskusi di sekitar mereka. Tuanku, belum lama ini, avatar Raja Naga dipenggal oleh penyihir tua. Kami tidak tahu detailnya, tetapi seorang ahli penasaran terbang menuju sarang penyihir tua untuk memeriksa situasinya. Seorang bawahan ahli malaikat melaporkan dengan hormat. Tanda seru. Oh, sekelompok malaikat yang kuat mengangkat alis mereka sedikit. Aku tidak benar-benar ingin Raja Naga mati di tangan penyihir tua. Raja Naga memiliki banyak buah fana di tangannya. Jika Raja Naga dapat ditangkap, buah fana ini mungkin menjadi milik kita, dan bahkan ada kesempatan untuk mendapatkan pohon buah fana. Seorang malaikat yang kuat berkata dengan enteng. Tanda seru. Meskipun Raja Naga kuat, dia juga memiliki banyak harta di tangannya. Mari kita tunggu saja kabarnya. Apakah dia mati atau tidak, itu adalah kabar baik bagi kita. Beberapa malaikat yang kuat sedang berbicara. Lihat itu, Raja Naga ada di sini. Ini benar-benar ada di sini, bukan? Itu bukan tubuh asli Raja Naga, tetapi hanya kekuatan tempur tingkat ketiga dari Master Alam Semesta biasa. Itu seharusnya avatarnya. Apa yang dilakukan avatar itu? Bagaimana situasinya? Bagaimana situasinya dengan Raja Naga dan penyihir tua? Semua orang di sekitar bidang perdagangan melihatnya dengan mata terkejut. Terlihat, tiruan dari Wang Xian terbang menuju bidang perdagangan, memindai sekeliling dengan senyuman di wajahnya. Avatar datang ke bagian dalam bidang perdagangan, dan dengan gerakan telapak tangan, buah janin fucang muncul di depannya. Lanjutkan berdagang, harganya masih sama seperti sebelumnya. Katanya, dan semua monster tua di sekitar bisa mendengarnya dengan jelas. Ini, Raja Naga memecahkan masalah penyihir tua, dan sekarang dia kembali untuk menjual buah abadi. Tidak, Raja Naga seharusnya menyelesaikan masalah penyihir tua. Bagaimana dengan penyihir tua? Beberapa monster tua berdiskusi dengan kaget. Penyihir tua ingin berurusan dengan Raja Naga, tetapi hanya dalam beberapa hari, Raja Naga kembali. Jadi saya terus menjual permanitas sebagai tiruan. Biarkan dia memecahkan masalah penyihir tua. Atau ada keadaan lain. Meskipun semua monster tua kagum, masih banyak monster tua yang tidak membelinya di masa lalu untuk diperdagangkan. Kali ini, beberapa monster tua yang awalnya berpikiran kecil juga menahan pikiran mereka. Bahkan beberapa tim yang kuat memandang Wang Xian dengan mata berkedip, tidak berani bertindak gegabah. Kekuatan penyihir tua sudah terkenal, dia mengambil klon Raja Naga, dalam hal ini, untuk seorang penyihir, dia sudah memiliki keuntungan besar. Jika tidak ada yang bisa dilakukan Raja Naga, bahkan jika dia tidak terluka, maka kekuatan Raja Naga terlalu kuat. Awalnya, beberapa tim berencana untuk bergabung untuk menangani Wang Xian, tetapi sekarang mereka harus mempertimbangkan kembali. Seiring berjalannya waktu, Wang Xian terus menjual permanitas, yang membuatnya semakin untung. Pada hari kelima, sebuah berita menyebar, yang menimbulkan sensasi luar biasa. Beberapa monster tua dari Invincible Domain pergi ke sarang penyihir tua untuk memeriksanya. Kemudian mereka melihat berita yang mengejutkan mereka, sarang penyihir tua, gubuk di hutan di domain tak terkalahkan, bobrok dan pada dasarnya benar-benar ditinggalkan. Di sekitarnya, terlihat jelas bahwa setelah pertempuran sengit, seluruh gubuk di hutan hancur. Sarang penyihir tua dilanggar, penyihir tua menghilang, dan Raja Naga telah muncul di bidang perdagangan. Apa artinya ini? Mungkinkah penyihir tua telah dibunuh oleh Raja Naga? Bagaimana ini mungkin? Ini adalah penyihir tua, penyihir paling kuat di domain tak terkalahkan. Di sarangnya, haruskah dia menjadi eksistensi terkuat di domain tak terkalahkan? Namun, sarang penyihir tua dihancurkan. Seberapa kuat dia? Seberapa kuat penyihir tua di sarangnya? Bisakah dia melawan keberadaan 3 atau 4 setan gila? Dia bahkan dikalahkan oleh Istana Naga, dan kemungkinan besar akan dibunuh oleh Naga Raja pada saat ini. Semua monster tua yang kuat di domain tak terkalahkan benar. Benar, terkejut. Tanda seru. Sarang penyihir tua telah dihancurkan, ini adalah penyihir terkuat di domain tak terkalahkan. Di sarangnya, dia hampir merupakan eksistensi terkuat di domain tak terkalahkan. Namun, itu ada seperti ini, hidup dan mati tidak pasti. Ini jelas dilakukan oleh Raja Naga. Seberapa kuat Raja Naga? Tidak bisa membayangkan. Ini, sarang penyihir tua dibobol, dan dia kemungkinan besar akan mati di tangan Raja Naga. Ketika selusin malaikat dari keluarga malaikat mendengar berita itu, pupil mata mereka sedikit menyusut, dan wajah mereka penuh keterkejutan. Bukankah kekuatan ini terlalu abnormal? Kekuatan yang begitu kuat, kekuatan di tangan kita, dapat menghancurkan Raja Naga ini.
Seorang malaikat mau tidak mau berkata. Mereka memiliki pasukan malaikat yang kuat di tangan mereka. Ada 500 malaikat yang menguasai kekuatan tempur tingkat ketiga di alam semesta. Namun kekuatan yang diperlihatkan oleh Raja Naga kini membuat mereka ragu apakah mereka bisa membunuh Raja Naga dengan mengandalkan legiun malaikat ini. Kita perlu memeriksa situasi spesifiknya. Jika Raja Naga benar-benar sangat kuat, kita perlu melaporkan masalah ini ke Pangeran Ketiga. Kata seorang lelaki kuat dari keluarga malaikat. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga terlalu kuat. Seorang master alam semesta tingkat ketiga dengan kekuatan bertarung yang kuat membutuhkan setidaknya 30 dari mereka untuk berurusan dengan keberadaan nyata tingkat pertama dari penguasa alam semesta. Dan orang gila dapat dengan mudah membunuh eksistensi tingkat pertama dari penguasa alam semesta. Raja Naga bisa membunuh penyihir tua yang bisa melawan 3 atau 4 setan gila di sarang. Dengan kekuatan di tangan mereka, sangat sulit bagi mereka untuk membunuh Raja Naga. Tentu saja, semua ini di bawah premis bahwa penyihir tua itu dipenggal oleh Raja Naga. Aku benar-benar tidak mengerti, bagaimana Raja Naga ini bisa begitu mengerikan. Sekelompok malaikat yang kuat menghela nafas di dalam hati mereka. Jika penyihir tua itu mati, maka Raja Naga akan membunuh 2 orang gila di wilayah tak terkalahkan. Penyihir tua diduga dipenggal oleh Raja Naga, yang menyebabkan sensasi besar. Namun, Wang Xian berada di bidang perdagangan, melakukan transaksi dengan senyuman di wajahnya. Setiap transaksi adalah panen besar sejak dia datang ke domain tak terkalahkan, jumlah harta roh bawaan di tangannya telah mencapai sekitar 5.000 buah. 5.000 keping, ini pasti jumlah yang sangat besar. Harta spiritual bawaan, untuk beberapa ras yang relatif lemah, setara dengan harta kota. Namun, dalam domain yang tak terkalahkan, yang lemah lebih kuat dari petarung tingkat ketiga biasa yang mendominasi alam semesta banyak orang kuat dapat dengan mudah menghancurkan ras yang tidak lemah saat mereka keluar. Ambil aliansi 100 kota asli sebagai contoh, aliansi 100 kota yang sangat besar hanyalah penguasa kekuatan tempur tingkat ketiga yang kuat di alam semesta. Pria kuat dengan kekuatan seperti itu dapat dengan mudah membangun kekuatan di luar dan membangun kota. Mereka semua memiliki banyak harta roh bawaan di tangan mereka. 5.000 keping harta roh bawaan dapat membuat semua yang kuat di Istana Naga mengolah bola naga mereka sendiri yang kuat. Untuk bulan berikutnya, Wang Xian terus berdagang di bidang perdagangan. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah transaksi semakin kecil dan semakin kecil. Di Invincible Domain, bagaimanapun, yang kuat terbatas, dan mereka yang bisa mendapatkan berita pada dasarnya bergegas. Di tangan Wang Xian, sekitar 1.200 buah Fu Changtai telah terjual, dan jumlah Xiantian Lingbao telah mencapai 6.000 buah. Sekarang semakin sedikit orang kuat yang harus dibeli. Pada hari terakhir, Wang Xian tinggal sepanjang hari, dan hanya 1 orang kuat yang datang untuk membelinya. Pada dasarnya telah mencapai saturasi. Sudah waktunya untuk pergi ke tempat lain. Dia melihat sekeliling dan bergumam. Server perdagangan Changtai Guo hanyalah sebuah kecelakaan, dan sekarang harus dilakukan sesuai dengan rencana awal. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang keluar. Transaksi selesai. Jika Anda ingin membeli buah abadi di masa depan, tidak apa-apa jika jumlahnya kecil. Jika ada lebih dari 20, Anda dapat menghubungi mereka di otak universal. Kata avatar Wang Xian, dan terbang ke satu arah. Tanda seru. Hah? Berapa banyak buah bawaan yang masih dimiliki Raja Naga? Dia telah menjual setidaknya 1.000 buah dalam sebulan terakhir ini. Tanda seru. Ada aura Raja Naga di atasnya, jadi kita seharusnya bisa menemukannya melalui ini. Monster tua memandangi buah janin Fuchang di tangannya, memandangi teman-temannya di sampingnya, dan berkata. Beberapa rekan mengangguk. Ayo pergi ke bidang binatang buas dan binatang raksasa langit berbintang. Apakah kamu akrab dengan medan di seberang, Wusa? Pada saat yang sama, tidak jauh dari bidang perdagangan, Wang Xian melihat tiruannya kembali dan bertanya pada penyihir tua Wusa. Raja Naga, di kedalaman adalah dunia raksasa langit berbintang dan binatang buas terpencil. Mereka sangat kuat. Banyak raksasa langit berbintang yang kuat tidak cocok untukku. Wusa menatap area hutan di seberang sungai panjang dan berkata, Oh, apakah raksasa langit berbintang yang begitu kuat gagal menerobos? Wang Xian menunjukkan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Monster bintang yang kuat, mereka seharusnya lebih mudah ditembus daripada pembangkit tenaga listrik ras lainnya. Raksasa langit berbintang dan binatang buas yang sunyi di seberang sungai panjang pada dasarnya tidak memiliki kelompok, terutama raksasa langit berbintang, mereka semua bertarung sendiri. Ada kelompok yang kuat di binatang buas,
dan mereka semua relatif kuat, tambah Wusa. Oke, apakah kamu tahu lokasi binatang buas itu? Mari kita memburunya. Wang Xian bertanya padanya, ketahuilah sesuatu. Wusa mengangguk, dan dengan gerakan sosoknya, dia memimpin jalan dan terbang menuju bidang binatang buas dan raksasa langit berbintang. Di seberang sungai panjang, ada pepohonan rimbun yang tumbuh di sekitarnya, berbeda dengan tempat monster tua alam semesta berada, tempat ini penuh vitalitas. Raja Naga, ke arah itu, dengan jarak penerbangan sekitar 1 hari, ada ras burung bersayap kayu apung. Jumlah burung dan binatang ini relatif besar, mencapai sekitar 5.000, tetapi kekuatan mereka berada di tingkat kedua dari penguasa alam semesta. Ini adalah batas pertumbuhan garis keturunan mereka. Wusa menunjuk ke satu arah dan memperkenalkan Wang Xian. Lebih dari 5.000 binatang buas dengan kekuatan tempur tingkat kedua yang didominasi oleh alam semesta. Mata Wang Xian berbinar ketika dia mendengar kata-katanya. Apa konsep ini? Jika semuanya dapat diburu, Istana Naga dapat meningkatkan daya juang lebih dari 5.000 penguasa alam semesta. Jangan terlalu tergila-gila dengan nilainya. Burung bersayap kayu apung dan binatang buas itu lemah, tetapi jumlahnya banyak. Begitu Anda memprovokasi satu, Anda akan dikepung. Lebih dari 5.000 akan dikepung pada saat yang sama. Saya mungkin dibunuh oleh mereka di puncak, jadi tidak ada seorang pun di wilayah tak terkalahkan yang berani memprovokasi kelompok orang ini. Wusa melanjutkan. Tanda seru. Perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif. Ada lebih dari 5.000 burung sayap kayu apung dengan kekuatan tempur tingkat kedua dari para penguasa alam semesta. Para penguasa alam semesta yang sebenarnya dapat membunuh mereka seketika. Bahkan orang gila pun tidak berani memprovokasi mereka. Lebih dari 5.000 benar-benar kuat. Wang Xian bergumam, binatang buas semacam ini, jika tidak ada Wuxia, dia tidak akan berani memprovokasi mereka. Tetapi dengan Wusa, Wang Xian pasti akan menghancurkan mereka. Ayo pergi, ayo percepat. Sayap Sein tanpa pemula menghasut, menutupi Wuxia, dan Wang Xian membawanya untuk terbang ke arah burung sayap kayu apung. Dengan kecepatannya, dalam waktu kurang dari sehari, Wang Xian datang ke depan kerumunan burung sayap kayu apung. Raja Naga, ini, aku sedang menyiapkan formasi di sini, kamu pergi dan tarik mereka, dan kita akan bisa menghancurkan mereka bersama. Penyihir. Tua Wusa melihat sekeliling dan berkata kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian mengangguk, matanya berbinar karena kegembiraan. Wusa mulai mengatur formasi, dan Wang Xian mengepakkan sayapnya dan berjaga di sekitar tempat itu. Di depan mereka ada sekelompok burung sayap kayu apung, meskipun kelompok mereka kuat, kekuatan mereka sendiri hanya pada tingkat kekuatan tempur tingkat kedua dari penguasa alam semesta. Kekuatan ini tidak terlalu kuat untuk Wang Xian, bahkan jika dia berjalan di sekitar ladang burung bersayap kayu apung, burung bersayap kayu apung ini tidak dapat merasakannya. Seiring waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, Wusa mengatur formasi satu persatu. Tata letak formasi yang kuat membutuhkan waktu yang sangat lama, dan beberapa formasi bahkan membutuhkan material yang kuat, yang tampaknya tidak dapat diselesaikan. Sarang tua Wuxia, gubuknya di hutan, dibangun olehnya setelah miliaran tahun agar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan 4 atau 5 petarung kuat di level yang sama. Dalam keadaan normal, akan sulit bagi seorang penyihir untuk mengatur formasi selama beberapa hari untuk menghadapi 2 level yang sama. Namun, cukup berurusan dengan burung-burung sayap kayu apung ini. Raja Naga telah selesai, 2 formasi perangkap, 5 formasi pembunuhan. 4 hari kemudian, Wusa berkata kepada Wang Xian. Oke, kamu tunggu di sini. Wang Xian mengangguk ketika mendengar kata-katanya, dan dengan gerakan tubuhnya, dia segera terbang menuju area burung sayap kayu apung di depannya. Kecepatannya sangat cepat, dan dia datang ke lapangan dalam sekejap. Berbeda dengan hutan di sekitarnya, di area Driftwood Wingbird pepohonannya lebih rimbun, bahkan daunnya semuanya saling terhubung, menutupi bagian atas dan bawah seluruhnya. Di pohon-pohon ini, ada penutup energi, yang dapat menghalangi kemampuan Wang Xian untuk merasakan bagian bawah. Retak, retak, Wang Xian mengipasi sayap suci tanpa awal, dan kekuatan angin dan guntur mengembun di atasnya. Dia menunjuk ke satu arah dan melancarkan serangan secara langsung. Ada banyak burung sayap kayu apung, dan mereka sangat bersatu, begitu diserang, mereka akan membunuh mereka dalam jumlah besar. Ketika serangan Wang Xian jatuh, seolah-olah sebuah batu menimbulkan ribuan gelombang. Di bawah seluruh penutup daun, tampaknya banyak keberadaan menakutkan telah terbangun. Cip, cip 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 cip, cip 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 cip. Hah, merasakan riak, mata Wang Xian menyipit,
dan lempengan naga Tai Chi segera melayang di sekelilingnya. Penggilingan besar 5 elemen digantung di langit di atas, gelombang energi melindunginya. Pada saat yang sama, sayap suci tanpa awal dengan keras menghasut. Gelombang suara yang sangat kuat, serangan yang mengerikan. Wang Xian menatap ke depan dengan kaget. Ribuan burung bersayap kayu apung ini mengeluarkan serangan gelombang suara aneh ini pada saat yang sama, dan gelombang suara benar-benar menyatu, yang setara dengan superposisi serangan semua burung bersayap kayu apung. Bam-bam, serangan gelombang suara datang, dan pertahanan atribut tanah terluar mulai terdistorsi dan runtuh, dan terus bergerak menuju detail Wang Xian. Energi atribut angin dari sayap Sein tanpa pemula menolak, tetapi masih mengalahkannya. Akhirnya mendarat di lempengan naga Tai Chi, menyebabkan pola Tai Chi pada lempeng naga Tai Chi sedikit berubah bentuk. Namun, serangan mendadak dari sejumlah besar burung bersayap kayu apung ditentang oleh Wang Xian. Pantas saja Wusa tidak berani memprovokasi kelompok orang ini. Serangan mendadak ini, jika tidak ada cukup kekuatan untuk melindunginya, pasti akan mati. Wang Xian menatap ke depan, posisi di depan, setelah ribuan burung sayap kayu apung menyerang, keluar dari bawah pohon di bawah. Mereka ditutupi virus, dengan sayap seperti kipas, dan sepasang murid hijau tua menatap Wang Xian, menyerangnya serempak. Kicau, burung bersayap kayu apung mengeluarkan teriakan tajam. Terletak di bawah Wang Xian, pepohonan dan dedaunan tampak hidup, dan langsung menyerangnya. Hancurkan! Wang Xian melihat ke bawah, dikipasi oleh sayap suci tanpa pemula, dan dengan mudah menghindari serangan demi serangan. Ho-ho! Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung berubah menjadi tubuh naga, dan melemparkan tubuh naga sungguhan. Tubuh naga sejati, naga vulkan. Ho-ho! Dia meraung dengan liar, dan nyala api menutupinya tepat di bawah. Pada saat yang sama, Wang Xian mengipasi sayapnya dengan api yang menakutkan, dan menatap lusinan burung bersayap kayu apung yang paling dekat dengannya. Ho-ho! Dengan kecepatan yang mengerikan, ia terbang ke langit di atas puluhan burung bersayap kayu apung dalam sekejap, dan kobaran api langsung berjatuhan. Kicau! Terdengar teriakan, dan puluhan burung bersayap kayu apung langsung dipenggal oleh Wang Xian. Cirik! Kicau! Kicau! Cirik! Kicau! Namun, pembunuhan puluhan sahabat membangkitkan kemarahan seluruh kelompok burung sayap kayu apung, dan teriakan tajam dan marah datang. Suara ini sangat mengganggu Wang Xian. Hah! Wang Xian mendengus pelan, gulungan naga Tai Chi mengelilingi tubuhnya untuk melindungi tubuhnya, dan dia dengan cepat melayang di udara. Kecepatan yang kuat mencegah serangan sonik dari fokus padanya. Suara mendesing. Pilar naga dari segala arah. Wang Xian meraung, dan pilar naga muncul di 8 arah seketika, dan seekor naga melilit pilar naga. Ledakan. Jiu-jiu. Di setiap pilar naga, naga menyerang satu demi satu. Namun, dari posisi di bawah, hampir 5.000 burung bersayap kayu apung semuanya terbang keluar. Mereka berkumpul dan melebarkan sayapnya. Pada posisi di bawah, daun yang tak terhitung jumlahnya melayang, bersinar dengan kilau pada mereka, dan melawan balik ke arah Bafang Longzu. Bam! Ada suara tabrakan yang keras, dan dedaunan lebat yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan pilar naga 8 taring dan menutupi Wang Xian. Om! Dengan gerakan telapak tangan Wang Xian, pabrik penggilingan 5 elemen berputar, membentuk semburan nafas yang musnah, menyerang satu tempat. Cirik! Kicau! Cu! Kicau! 5.000 burung bersayap kayu apung itu mengeluarkan teriakan nyaring lagi seolah-olah merasakan ancaman dari penggilingan besar 5 elemen. Pepohonan terbang dari langit satu demi satu, berubah menjadi trin seolah-olah mereka memiliki kehidupan, dan menghadapi serangan penggilingan besar 5 elemen. Crash! Wang Xian memanfaatkan kesempatan ini, dan sayap suci tanpa pemula menghasut, dan kecepatan yang kuat sekali lagi menunjukkan keuntungan besar. Dalam sekejap, dia datang ke sisi ratusan burung bersayap kayu apung, dan cakar naga menutupi mereka. Boom! Kicau! 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 Cakar naga yang menakutkan menutupinya, menyebabkan ratusan burung bersayap kayu apung berteriak ketakutan. Kekuatan yang kuat, bunuh mereka seketika. Kicau! Burung-burung bersayap kayu apung lainnya menyapu, pupil mereka sedikit merah, dan sayap mereka tumbuh lebih panjang seperti cabang pohon. Sayap burung bersayap kayu apung menjadi lebih panjang dan terjalin, membentuk cambuk yang menakutkan, dan menyapu ke arah Wang Xian. Ledakan! Pukulan mengerikan membuat Wang Xian dengan cepat mengelak ke samping. Jiu-jiu! 2.000 burung bersayap kayu apung lainnya segera terbang ke langit dan melebarkan sayapnya. Sayap mereka seperti jaring besar yang saling terkait, benar-benar terjerat bersama, menuju jaring Wang Xian.
Serangan gabungan ini agak tidak normal. Wang Xian sekarang akhirnya memahami kengerian burung bersayap kayu apung. Seluruh ras burung sayap kayu apung terlalu bagus dalam pertempuran bersama semacam ini. Mereka benar-benar dapat menyatukan kekuatan mereka dan melepaskan serangan yang menakutkan. Serangan tajam yang keras. Cambuk panjang terkondensasi menjadi satu, jaring besar menutupi langit. Semua jenis serangan jarak jauh yang kuat sedang menuju ke arah Wang Xian. Jika kekuatan dan kecepatan Wang Xian lebih lemah, dia mungkin akan dipenggal oleh kelompok burung bersayap kayu apung ini. Menarik mereka ke USA, ini, aku ingin membunuh mereka, mungkin butuh banyak waktu. Wang Xian melihat jaring yang menutupi langit dan cambuk panjang menyerangnya. Wang Xian masih bisa menghancurkan kelompok binatang buas ini sendirian. Tapi mungkin butuh banyak waktu. Wow, swoosh. Wang Xian mengayunkan tubuhnya yang besar, dan nyala api menyerang kawanan burung bersayap kayu apung. Pada saat yang sama, dia dengan cepat terbang ke arah Wuxia untuk menghindari serangan burung sayap kayu apung. Kicau, 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 kicau. Seluruh burung bersayap kayu apung meraung marah karena serangan Wang Xian dan karena memenggal kepala teman-temannya di klan. Mereka melawan api satu demi satu, dan mengejar ke arah Wang Xian dengan amarah. Tempat di mana Wusa mengatur formasi sangat dekat dengan sarang burung sayap kayu apung. Ketika Wang Xian datang dalam jangkauan yang tercakup oleh formasi, dia berhenti, menoleh, mengayunkan cakar naga, dan mesin penggiling 5 elemen langsung menyerang burung bersayap kayu apung. Cu-cu-cu. Burung-burung bersayap kayu apung membuat teriakan tajam, dan bola daging biru di atas kepala mereka meledak menjadi cahaya biru. Cahaya memadat menjadi hantu cian yang sangat tajam dari burung bersayap kayu apung, menghadap penggilingan besar 5 elemen. Burung bersayap kayu apung adalah binatang buas terpencil dengan atribut kayu dan angin, dan berbagai metode serangan muncul tanpa henti. Ditambah dengan fakta bahwa tempat ini milik wilayah mereka, mereka menempati keunggulan geografis. Hehe, ho-ho, Wang Xian terkekeh saat melihat mereka, diikuti dengan raungan provokatif, dan tanduk naga bersinar. Tanduk naga yang menjulang tinggi. Sepasang tanduk naga yang menakutkan meledak dengan kecemerlangan, seperti puncak raksasa khusus yang menakutkan, menyerbu ke arah mereka. Wosh! Wosh! Burung-burung bersayap kayu apung mengepakkan sayapnya, dan benda seperti biji hijau menutupi tanduk naga. Ketika mereka sampai di depan Zhengrong Longjiao, mereka langsung berubah menjadi monster seperti piranha, dan melahap mereka menuju Zhengrong Longjiao. Pada saat yang sama, mereka terus menyerang Wang Xian. Memasuki formasi, Wang Xian melihat bahwa sekelompok burung bersayap kayu apung tidak merasakan formasi di sekitarnya, dan langsung melangkah masuk, dengan senyum di wajahnya. Raja Naga, burung-burung bersayap kayu apung telah memasuki jangkauan, kamu memblokir jalan mundur mereka. Suara Wusa langsung mencapai pikiran Wang Xian. Wang Xian mengangguk, mengayunkan sayap suci tanpa pemula, menggunakan kecepatannya yang ekstrim, berputar-putar dan terbang di belakang mereka. Kicau! Sekelompok burung bersayap kayu apung mengunci Wang Xian, tubuh mereka memancarkan lampu hijau, seolah-olah mereka bisa merasakan rute Wang Xian. Namun, saat mereka ingin berakting, pemandangan di sekitarnya berubah drastis dalam sekejap. Arai pemakaman di pasir keemasan di seluruh langit. Formasi api penyucian Huorong. Formasi Heitong masuk penjara. Suara yang agak serak terdengar, dan sosok Wusa muncul di depannya. Dia memegang staf harta bawaan yang kuat dengan 9 kepala ular di atasnya. Setiap kepala ular mekar dengan kecemerlangan yang kuat. Satu persatu formasi pun langsung menyerang kawanan burung bersayap kayu apung itu. Setiap formasi Wuxia dapat membunuh keberadaan alam tingkat pertama dari penguasa alam semesta. Ketika ketiga formasinya diaktifkan pada saat yang sama, bahkan seluruh kawanan burung sayap kayu apung harus menghadapinya dengan seluruh kekuatan mereka. Namun, di detik-detik terakhir, mereka masih berhadapan dengan serangan Wang Xian. Penggilingan besar 5 elemen masih ada di depan mereka. Saat ini, 3 formasi menakutkan menyelimutinya. Kicau! Pada saat ini, semua burung bersayap kayu apung berteriak panik, dan pupil mata mereka menjadi panik. Hukum bawaan. Wang Xian telah datang ke belakang burung bersayap kayu apung saat ini. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia menatap penggilingan besar 5 elemen dan menggeram pelan. Metode bawaan. Serangan kuat dari pabrik besar 5 elemen. Bas. Dalam sekejap, seluruh pabrik 5 elemen berputar dengan cepat, dan hantu harta spiritual bawaan menyerang burung sayap kayu apung di sekitarnya. Hantu dari ribuan harta roh bawaan memancarkan aura yang kuat. Nafas kehidupan naga. Wang Xian menggeram rendah,
membuka mulut naga, dan semburan deras mengalir lurus ke depan. 5 serangan mengerikan mendarat di seluruh kawanan burung bersayap kayu apung dalam sekejap. Setiap serangan ini sebanding dengan pukulan terkuat dari orang gila yang tak terkalahkan. Serangan yang diluncurkan pada saat yang sama setara dengan serangan gabungan dari 5 orang gila. 5 orang gila bergabung. Ini tidak mungkin di domain yang tak terkalahkan. Belum lagi 5 orang gila, bahkan 2 orang gila yang bekerja sama, itu tidak pernah terjadi. Begitu orang gila dan yang lainnya bertempur dengan seluruh kekuatan mereka, mereka akan kehilangan semua kewarasan mereka, mereka hanya bisa membunuh, dan tidak mungkin untuk bergabung. Bahkan jika mereka dapat menekan pikiran mereka untuk sementara, mereka tidak dapat bertahan lama. Kekuatan kawanan burung sayap kayu apung sangat kuat, tetapi masih sebanding dengan 1 atau 2 keberadaan tingkat orang gila. Jika Wang Xian tidak takut membuang-buang waktu, dia bisa menghancurkannya sendiri. Sekarang, 5 serangan menimpa seluruh kawanan Driftwood Wingbird. Kicau, kicau, kicau. Semua burung bersayap kayu apung mengeluarkan jeritan yang sangat tajam. Badai yang dibentuk oleh jeritan tidak menyerang sekitarnya, tetapi membentuk pertahanan yang kuat di sekitar mereka. Jiu-jiu. Segera setelah itu, dahan dan daun menyelimuti mereka semua di tengah. Bahkan, ada hampir 5.000 burung bersayap kayu apung, mereka ditumpuk 2 demi 2, dan burung bersayap kayu apung di atas menahan serangan terlebih dahulu. Melihat pembelaan mereka, Wang Xian sedikit mengangkat alisnya. Bum bum bum. Pada saat ini, serangkaian serangan mengerikan mendarat di kawanan burung bersayap kayu apung. Pertahanan badai dan pertahanan energi cabang dan daun runtuh dengan cepat. Namun, rangkaian pertahanan ini juga menolak metode bawaan dan 2 formasi. Tapi setelah 2 formasi, lebih dari 2.000 burung bersayap kayu apung hanya bisa melawan dengan nyawa mereka. Boom, boom, cip cip cip. 2 suara keras datang, diikuti oleh jeritan. Kicau, kicau, kicau. Lebih dari 2.000 burung bersayap kayu apung di bawah mengeluarkan suara sedih, dan roh jahat yang kuat keluar dari tubuh mereka. Huff. Bunuh. Wang Xian mendengus pelan, mengayunkan tubuh naga besar itu, dan bergegas untuk membunuhnya. Usa melambaikan tongkatnya, dan formasi memadat 1 demi 1, dan terus menyerang kawanan burung bersayap kayu apung. 5.000 burung bersayap kayu apung, tetapi sekarang hanya ada lebih dari 2.000. Burung bersayap kayu apung awalnya mengandalkan jumlah yang sangat besar untuk membentuk serangan yang kuat. Sekarang, dengan setengah dari korban, masih tersisa lebih dari 2.000. Ada lebih dari 2.000 dari mereka, dan tidak ada ancaman sama sekali bagi Wang Xian dan Wusa. Kekuatan gabungan mereka tidak lagi mampu bersaing dengan Wang Xian dan yang lainnya. 8 klon naga. Dengan serangan hukum dan wujud Wang Xian, 5 atau 600 burung bersayap kayu apung dengan mudah dipenggal. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran berikutnya. Satu persatu burung sayap kayu apung dengan cepat dipenggal. Setengah jam kemudian, burung sayap kayu apung terakhir mati. Raja Naga, sayap burung bersayap kayu apung sangat berguna. Mereka dapat digunakan untuk membuat staf sihir tingkat harta karun roh bawaan, serta harta karun yang dikaitkan dengan angin lainnya. Usa melihat mayat burung bersayap kayu apung dan berkata kepada Wang Xian. Meskipun nilai bangkai burung bersayap kayu apung tidak setinggi harta spiritual bawaan, itu juga sangat berharga. Sekitar 5.000 burung bersayap kayu apung jelas merupakan sumber daya yang sangat besar. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Dibandingkan dengan membuat harta spiritual bawaan, burung bersayap kayu apung lebih berguna sebagai sumber daya istana naga. Apa konsep 5.000 burung bersayap kayu apung dengan kekuatan tempur tingkat 2 yang mendominasi alam semesta hingga istana naga? Di istana naga saat ini, hanya ada sekitar 2.000 petarung kuat di tingkat master alam semesta. Di antara mereka, ada 200 pembangkit tenaga listrik yang mendominasi alam semesta pada kekuatan tempur tingkat ketiga. Kekuatan ini sangat kuat, tetapi hanya mayat dari kelompok burung sayap kayu apung ini yang dapat menambah 5.000 kekuatan tempur tingkat kedua ke Istana Naga. Atau 500 penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur tingkat ketiga. Ini bisa menggandakan kekuatan Wang Xian, dan lebih dari 2 kali lipat. Selain itu, Wang Xian datang ke domain tak terkalahkan kali ini, tetapi dia juga memenggal pusat kekuatan iblis gila dan kerangka serta iblis, belum lagi harta roh bawaan. Tidak hanya mayat burung bersayap kayu apung, tetapi juga kerajaan burung bersayap kayu apung dan beberapa harta di kerajaan para dewa. Wang Xian bergumam, sedikit bersemangat, dan memandang Wuxia di sampingnya. Wuxia, cari tahu apakah kerajaan burung bersayap kayu apung ada di dalam wilayah mereka.
Itu Raja Naga. Usha mengangguk, menggunakan sihir untuk menemukan lokasi sarang. Lama, mereka, Wang Xian membuang semua mayat dan melemparkannya langsung ke Istana Naga, jadi Perdana Menteri Gui sekarang akan memerintahkan para murid Istana Naga untuk dipromosikan. Raja Naga, para dewa burung bersayap kayu apung semuanya ada di sarang lama mereka. Usha membenarkannya, dan berkata kepada Wang Xian. Wang Xian mengangguk, dan terbang menuju sarang tua burung sayap kayu apung. Kerajaan burung bersayap kayu apung agak aneh, terlihat seperti sarang burung besar, yang agak mirip dengan gua naga di Istana Naga. Tapi ini tidak mempengaruhi sumber daya kerajaan Tuhan ini. Kerajaan Tuhan bisa dilahap oleh naga yang melahap dan memperkuat kekuatannya. Kerajaan Mahadewa tertinggi dengan sekitar 5.000 master kosmik dari binatang petarung tingkat kedua dapat meningkatkan kekuatan naga yang melahap. Promosi naga pemakan tidak seperti ras lainnya. Mereka mewarisi karakteristik Zerg, dan selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka selalu dapat meningkat. Mereka tidak memiliki belenggu kerajaan penguasa alam semesta. Tapi ada satu hal, naga pemakan hanya bisa melawan 2 level lebih tinggi, yang lebih lemah dari ras puncak. Yang kedua adalah jika mereka ingin memiliki kekuatan penguasa alam semesta, mereka harus diberi makan dengan kerajaan Mahadewa tertinggi penguasa alam semesta. Ini sama dengan membunuh pembangkit tenaga listrik di alam penguasa alam semesta dan mendapatkan kerajaan Tuhan untuk mempromosikan mereka. Kondisi yang keras ini tidak lebih rendah dari terobosan normal. Di sarang tua sayap kayu apung, Wang Xian juga mendapat banyak kejutan. Pohon yang kuat, rumput ilahi, buah ilahi. Sebagai binatang buas dengan atribut kayu, hal-hal ini sangat penting bagi mereka. Ayo pergi ke tempat berikutnya. Setelah mengumpulkan semua harta di sarang burung sayap kayu apung, Wang Xian berkata kepada Wu Sha dengan senyum di wajahnya. Itu Raja Naga. Tidak jauh dari sini, ada binatang buas yang kuat bernama monster tapal kuda Phoenix. Ia memiliki kekuatan yang sangat kuat, sebanding dengan beberapa monster tua teratas di domain tak terkalahkan, tetapi sangat licik, dan memiliki darah Phoenix. Ia memiliki vitalitas yang kuat dan sulit dibunuh. Wu Sha memperkenalkan kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian mengangguk, dan mulai berburu dengan Wu Sha untuk target selanjutnya. 3 hari kemudian, mereka datang ke wilayah kepiting tapal kuda Phoenix. Monster kepiting tapal kuda itu sangat licik. Begitu ia merasakan bahaya, ia tidak akan pernah keluar. Saya ingin memburunya dan mengeluarkan darah, tetapi begitu saya meledak dengan kekuatan besar, saya akan kehilangan akal. Orang ini dapat dengan mudah menyingkirkan saya. Begitu saya membelah tubuh saya tidak bisa memburunya. Wu Sha jelas sangat mengenal binatang buas yang sunyi ini, dan berkata dengan cemberut. Tanda seru. Wang Xian mengangguk. Sekarang, Wu Sha dapat membunuh binatang buas itu sendiri, tetapi mungkin perlu usaha. Tapi dengan keberadaan Wang Xian, semuanya akan jauh lebih sederhana. Wu Sha dengan cepat mengunci posisinya melalui nafas kepiting tapal kuda Phoenix. Terbunuh. Monster tapal kuda Phoenix adalah monster atribut api, ia bersembunyi di akar pohon. Ketika melihat Wang Xian dan Wu Sha, ia tidak ragu sama sekali, dan melarikan diri dengan cepat di akar pohon yang terjalin. Rasanya ancaman kematian dari Wang Xian dan Wu Sha. Berderak, saat sambaran petir mendarat di atasnya, kekuatan pelacakan kosong memasuki tubuhnya. Senyum muncul di wajah Wang Xian, dia menghasut sayap suci tanpa pemula, dan segera mengejarnya. Dengan kecepatannya, Phoenix Horsesoe Warcraft tidak mungkin bisa kabur. Di bawah serangan satu demi satu energi, Wang Xian dengan mudah membunuhnya. Selanjutnya, setelah berburu monster kepiting tapal kuda, Wang Xian melanjutkan perintah ke Wu Sha. Dengan Wu Sha Zai yang telah bertahan di domain tak terkalahkan selama miliaran tahun, semua tindakan menjadi sangat sederhana. Pada periode waktu berikutnya, Wang Xian mulai berburu binatang buas secara sembarangan. Sekelompok binatang buas kecil, satu binatang buas yang kuat. Untuk tahun depan, Wang Xian sedang berburu. Dan panennya juga sangat kaya. Binatang buas yang mendominasi kekuatan tempur kedua dan ketiga alam semesta, di luar, kecuali jika Anda pergi ke gunung dan laut, sulit untuk bertemu dengan binatang buas yang mendominasi kekuatan tempur kedua dan ketiga alam semesta. Dan hasil panen ini adalah sumber daya yang sangat besar untuk Istana Naga. Selama tahun ini, ada lebih dari 100 binatang buas yang mati di tangan Wang Xian dengan kekuatan tempur tingkat ketiga dari penguasa alam semesta. Seiring dengan perburuan nakal, mereka juga masuk lebih dalam dan lebih dalam. Raja Naga, jika kamu masuk lebih dalam, kamu dapat bertemu dengan beberapa binatang raksasa langit berbintang. Dibandingkan dengan binatang buas,
binatang raksasa langit berbintang di domain tak terkalahkan bahkan lebih mengerikan. Semakin kuat aura jahat dan berdarah dari binatang raksasa hampa, semakin menakutkan kekuatan mereka. Setahun kemudian, Wu Sa mengamati sekeliling dan berkata kepada Wang Xian. 3670.